Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in wala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Erni Krisnaningsih selaku dosen teori probabilitas dan teman-teman yang saya banggakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Dio Fahri dari kelompok 1. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang pohon keputusan atau biasa disebutnya itu decision tree. Ya, langsung saja saya selaku moderator akan melemparkan atau menyerahkan tugas untuk membaca materi dan menjelaskan materi berikutnya kepada teman-teman saya, yaitu Ahmad Fauji Mauludi dan juga Irfan Amanullah Rasid. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Pendahuluan. Yang pertama, keputusan. Keputusan merupakan pilihan alternatif. Jadi, mengambil keputusan atau melakukan tindakan berarti harus memilih alternatif yang tersedia. Pemilihan alternatif yang dilakukan pada tahap pertama, yaitu baru pertama kali dilakukan, disebut alternatif tindakan pertama. Awal atau permulaan setiap tindakan atau keputusan akan mengakibatkan kejadian yang tidak pasti. Dari kejadian yang tidak pasti bisa juga diambil tindakan atau keputusan tahap kedua atau juga alternatif tindakan kedua. Begitu seterusnya, setiap alternatif tindakan yang telah dipilih bisa mengakibatkan kejadian yang tidak pasti, diikuti oleh tindakan tahap tertentu, yaitu alternatif tindakan ketiga, keempat, dan seterusnya, khususnya untuk persoalan yang kompleks. Selanjutnya, keputusan. Untuk memudahkan penggambaran keadaan keputusan dengan jalan memilih alternatif secara sistematis dan komprehensif atau menyeluruh, perlu digunakan suatu diagram yang pada dasarnya merupakan suatu rangkaian kronologis tentang kejadian apa yang mungkin terjadi sebagai akibat dari alternatif tindakan atau keputusan. Diagram ini disebut diagram pohon keputusan oleh karena gambar menyerupai pohon yang bercabang-cabang. Materi pokok pohon keputusan. Pohon keputusan adalah alat pendukung keputusan yang menggunakan model keputusan seperti pohon dan kemungkinan konsekuensinya, termasuk hasil acara kebetulan, biaya sumber daya, dan utilitas. Ini adalah salah satu cara untuk memasukkan algoritma yang hanya berisi pernyataan kontrol bersyarat. Studi kasus pohon keputusan. Yang pertama, pada suatu hari akan pergi ke kantor, tetapi ternyata awan tebal bertanda akan turun hujan. Anda akan memutuskan membawa payung atau tidak. Setiap keputusan atau tindakan menimbulkan dua kemungkinan kejadian yang tidak pasti, yaitu hujan atau tidak hujan, dan mengakibatkan hasil, baik yang dapat memuaskan maupun mengecewakan. Misalnya, memutuskan membawa payung ternyata hujan. Tentu saja keputusan ini tepat atau memuaskan sebab Anda tidak basah kuyup. Sebaliknya, kalau tidak hujan, Anda akan repot, bahkan mungkin tertawai kawan-kawan Anda sebab tidak hujan membawa payung. Sekarang, seandainya Anda memutuskan tidak membawa payung, dan ternyata hujan, akibat Anda akan basah kuyup dan kecewa akan tetapi seandainya tidak hujan. Keputusan ini tepat sekali sebab Anda tidak repot.
Inilah diagram pohon dari studi kasus yang pertama. Bentuk kotak menjadi simpul keputusan dan bentuk lingkaran menjadi simpul kejadian yang tidak pasti. Ditunjukkan bahwa terdapat dua keputusan, yaitu membawa payung dan tidak membawa payung. Untuk keputusan membawa payung mendapat kejadian yang tak pasti, yaitu hujan tak hujan. Apabila hujan maka akan mengakibatkan tidak basah, sedangkan jika hujan maka mengakibatkan repot. Untuk keputusan tidak membawa payung mendapat kejadian tak pasti, yaitu hujan dan tidak hujan. Jika hujan maka mengakibatkan basah, sedangkan jika tidak hujan maka akan mengakibatkan santai. Studi kasus lanjutan yang kedua. Seorang direktur produksi suatu perusahaan akan memutuskan untuk membeli bahan mentah sekarang, alternatif 1, atau membeli besok pagi, alternatif 2. Masing-masing tindakan menimbulkan atau memberikan hasil yang berbeda, berupa biaya pengadaan barang. Apabila dia membeli sekarang, biaya pengadaan per unit barang 14.500. Akan tetapi, kalau pembelian dilakukan besok pagi, ada dua kemungkinan. Biaya akan menjadi 10.000 atau mengalami kenaikan menjadi 20.000. Inilah diagram pohon dari studi kasus yang kedua. Sama seperti sebelumnya, bentuk kotak menjadi simpul keputusan dan bentuk lingkaran menjadi simpul kejadian yang tidak pasti. Ditunjukkan bahwa terdapat dua keputusan, yaitu beli sekarang dan beli besok. Untuk keputusan, jika beli sekarang akan langsung mengakibatkan harga menjadi Rp14.500. Untuk keputusan, jika beli besok maka akan menghasilkan dua kejadian yang tidak pasti, yaitu harga akan turun dan harga akan naik. Harga akan turun akan mengakibatkan menjadi Rp10.000, sedangkan harga akan naik akan mengakibatkan harga menjadi Rp20.000. Kesimpulan, diagram pohon digunakan untuk memudahkan penggambaran keadaan keputusan dengan jalan memilih alternatif. Secara sistematis dan komprehensif atau menyeluruh, perlu digunakan suatu diagram yang pada dasarnya merupakan suatu rangkaian kronologis tentang kejadian apa yang mungkin terjadi sebagai akibat dari alternatif tindakan atau keputusan. Baik, terima kasih kepada Fauzi dan juga Irfan yang telah membacakan dan juga sekaligus menjelaskan materinya. Semoga teman-teman di sini bisa memahami apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Saya selaku moderator, Bio Fahri, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.